Oke. Nah, jadi sesuai dengan temanya, ngomongin soal trauma dan juga pengalaman dari masa lalu yang belum selesai. Ini mungkin terdengar biasa, tapi dampaknya itu luar biasa, teman-teman. Kita bisa dikendalikan, bisa punya berbagai habit, perilaku, kebiasaan, bahkan respon kita, karena sebenarnya masih ada bayang-bayang tentang masa lalu. Kita memang gak hidup di masa lalu, kita hidup di masa sekarang, dan juga mungkin merencanakan masa depan. Tapi kita seperti menanggung atau tanpa sadar itu punya emotional baggage atau koper atau ransel emosi yang kita masih bawa ke masa yang sekarang. Misalnya kalau teman-teman yang mungkin baru pertama kali dengar kata trauma itu sebenarnya adalah benturan, gesekan, bisa bentuknya luka ya, secara definisi luka ya. Tapi kan banyak dari kita yang terluka secara fisik itu terlihat, nampak ya. Ya tadi misalnya bengkak atau berdarah dan segala macam. Nah, tapi kalau misalnya traumanya bersifat emosional dan juga bersifat psikologis, itu nggak muncul, nggak nampak. Itu adanya di dalam diri kita. Bahkan kadang-kadang kita tutupi, nggak kita akui. Jadi berbagai peristiwa atau khususnya masa lalu, karena trauma itu terjadi di masa yang sebelumnya, yang menyakitkan, nggak ingin kita ulang kembali, dan pikiran bawah sadar kita atau subconscious mind kita itu membentuk benteng perlindungan melalui berbagai perilaku, seperti misalnya ngejauhin sumber trauma dan segala macam. Nah, sebenarnya satu kejadian dan kejadian yang punya pengalaman traumatik itu perbedaannya terletak pada emosi yang terlalu kuat, ya. Sebuah kejadian traumatik biasanya selalu ada emosi yang melekat dan itu sulit lepas. Misalnya emosi rasa malu, ya, ngadepin kejadian dimana dipermalukan, ya itu bisa jadi trauma. Kemudian mengalami kejadian dimana kita tuh tersakiti atau sedih berlebihan atau kehilangan. Kita kehilangan sosok penting ya, atau malah ketakutan, sakit hati, kecewa. Nah, banyak banget. Intinya punya emosi yang memuncak, peak emotion dalam satu waktu, dan jadi kejadian plus emosi negatif yang menyertainya. Pada akhirnya itu kita simpan dalam ingatan kita dalam bentuk pengalaman traumatik. Nah, setiap orang itu nggak sama ya pengalaman traumatik ya. Bisa jadi satu kejadian itu biasa aja buat diri kita, tapi buat orang lain itu bisa luar biasa. Ya, untuk teman-teman yang mau nanya, ini banyak banget pertanyaan yang bagus ya. Ada tentang inner child, ada tentang self harm. Di keep dulu ya, disimpan dulu. Nanti setelah penjelasan ini saya akan buka sesi tanya jawab dan saya akan coba untuk mengkaitkan alasan-alasan di balik self harm tadi, apakah trauma termasuk inner child juga. Nanti kita akan bahas juga ya. Tapi saya tuntaskan dulu yang sedikit kok, cuma 3 slide aja. Nah, pada dasarnya trauma itu bisa memunculkan, yang paling umum adalah 2 perilaku yang menghambat. Yang pertama adalah fobia umum. Fobia umum adalah ketakutan yang general. Bisa jadi social anxiety, kecemasan berlebih ya, atau misalnya takut keramaian, takut bicara di depan umum, takut ketemu orang baru. Nah, itu adalah sebuah ketakutan yang bersumber dari pengalaman masa lalu yang gak menyenangkan. Bisa jadi kita pernah dipermalukan, kita pernah yang tadi ya, merasa takut akan sesuatu tapi berlebihan, dan akhirnya nggak berani lagi deketin objek yang serupa dengan ketakutan kita. Saya pernah jelaskan bahwa di otak kita ada yang namanya amigdala. Amigdala itu adalah tempat respon emosi, ketakutan kita, kesedihan kita, empati kita di sana. Nah, ketika kita mengalami satu pengalaman traumatik, benturan ya, emosional psikologis, amigdala kita belajar bahwa ini tuh menyakitkan, ini tuh mungkin memalukan, ini tuh buat kamu sedih. Kalau ada trigger, ada peristiwa yang mirip dengan itu, biasanya akan dihindari, jangan deket-deket, karena kamu akan ngerasa gak nyaman, karena kamu akan ngerasa sedih lagi. Makanya bisa jadi banyak banget pemicu trauma. Lagu yang kamu dengar, orang yang mungkin mirip, kejadian yang mirip, bahkan aroma parfum itu bisa memunculkan satu ingatan ya kan. Dan itu banyak banget yang bisa menghambat diri kita tanpa sadar. Nah, itu kalau ngomongin soal traumanya. Nah, yang kedua, ada yang disebut sebagai unfinished business, atau hal yang belum selesai dari masa lalu, yang sifatnya ganjalan emosi, yang masih kita pendam, masih kita tekan, kita berusaha untuk baik-baik saja, berusaha untuk nggak terjadi apa-apa kok. Misalnya kita punya sakit hati sama teman kita, sama pasangan kita, sama orang tua kita, bahkan ya, ketidaksetujuan, pengen ngomong sesuatu, bahkan pengen ya maaf memaki gitu ya, tapi nggak tersampaikan, akhirnya ini ganjel dan jadi urusan yang belum selesai di masa lalu. Dan masalah ini bisa berkepanjangan sampai mengganggu perilaku kita ya. Istilahnya namanya kan unfinished business. Jadi ada bisnis yang belum selesai,
Bisa jadi orangnya sudah nggak ada. Saya banyak dapat klien ya yang pengen nyampain sesuatu mungkin ke orang tuanya, tapi orang tuanya sudah terlanjur nggak ada, berpisah, meninggal. Itu banyak banget kasusnya, dan akhirnya emosi itu masih menetap ya, kemarahan itu masih ada. Saya tuh marah sama cara saya diperlakukan dulu, saya tuh nggak suka, saya tuh kesel dan segala macam ya. Nah, ini bisa memunculkan serangkaian hal-hal yang kurang baik lah bisa disebutnya. Jadi sejumlah masalah yang bisa muncul karena unfinished business biasanya dikategorikan jadi 3 poin yang besar. Yang pertama adalah secondary gain. Secondary gain ini adalah repetition habit atau kebiasaan berulang tapi yang buruk. Walaupun sebenarnya maksudnya baik. Jadi gini, setiap kebiasaan kita, entah itu misalnya mencuri, klepto gitu ya, atau misalnya drugs atau alkohol, judi, seks, selingkuh gitu kan, apalagi ya, bahkan yang mungkin terkesan sederhana seperti ngerokok atau makan makanan yang berlemak, emotional eating, itu kan sebenarnya kebiasaan yang berulang tapi nggak baik buat diri kita. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh, tujuannya itu baik. Tujuannya itu untuk menghindari ketidaknyamanan kita. Misalnya kita ngadepin emosi yang marah gitu ya, atau sedih, akhirnya larinya ke makan. Saya juga termasuk yang seperti itu ya, sedang mengelola. Atau misalnya ada orang yang habis berantem sama pasangan, larinya ke judi online, atau malah larinya ke belanja. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kesannya nggak buruk ya, maksudnya baik, tapi itu berulang terus dan jadi masalah ya buat diri kita. Nah, itu bisa jadi penyebab urusan yang nggak pengen kita selesain. Kayak misalnya konflik tadi, kita nggak pengen ngomong, kita nggak pengen mengutarakan pendapat kita nggak pengen orang lain tuh tahu tentang emosi kita. Akhirnya kita alihkan, tapi alihkannya nggak benar gitu ya. Harusnya alihkannya ke bentuk pernyataan, percakapan, tapi ini malah ke makanan, ke aktivitas yang merugikan. Itu pertama. Yang kedua ada self punishment. Ini adalah tindakan menghukum diri kita sendiri, atau biasanya lebih ke tubuh kita secara otomatis itu menghadirkan rasa sakit. Contohnya misalnya sakit kepala, sakit perut ya. Atau secara sadar kita menunda waktu makan, bahkan melukai diri sendiri, mukul diri sendiri. Itu adalah bagian dari urusan yang belum selesai juga. Nggak mau ungkap emosi, masih tahan emosinya, dan akhirnya jadi masalah. Yang ketiga adalah internal conflict. Ini kalau yang tadi ngomongin soal inner child dan segala macam, ini adalah interaksi antara kepribadian yang kita punya saling konflik, dan akhirnya bisa memunculkan ada kita pengen sesuatu tapi sisi lain nggak pengen gitu ya. Kita pengen ngejalanin ini tapi nggak juga gitu. Jadi konflik batin lah istilahnya mungkin umumnya. Itu singkatnya teman-teman, kalau pembahasan tentang trauma dan juga unfinished business. Nah, gimana sih cara mengatasi trauma dan unfinished business? Saya tadi sebutkan ya bahwa salah satu akarnya adalah emosi yang belum kita ungkap, belum kita ekspresikan, dan juga belum kita validasi. Caranya banyak sih mengungkap emosi. Kamu bisa nulis apa yang kamu rasakan. Ada cara namanya menulis ekspresif atau journaling, itu bisa kamu lakukan. Atau yang kedua misalnya ngomong ke orang yang tepat, misalnya ke profesional counseling ya teman-teman, ikut sesi terapi boleh, tapi nggak semua orang perlu terapi juga. Hanya yang merasa membutuhkan ya nggak apa-apa, itu opsi. Yang ketiga, teman-teman bisa ikutan sesi relaksasi yang sudah kita buatkan secara live di podcast. Jadi teman-teman bisa mampir ke podcastnya Psikolog ID. Kalau mau gampangnya klik link yang ada di bio aja. Itu nanti ada audio terapi gratis. Kamu klik, cari bagian live terapi. Itu audionya banyak banget. Ada yang emotional release, ada yang tentang empty chair therapy. Itu bisa kamu dengerin. Nah, selain itu, untuk teman-teman yang belum tahu, kita juga ada satu event gratis via Zoom yang teman-teman bisa ikuti. Temanya itu forgiveness therapy. Itu acaranya hari ini sudah ada sekitar 90 orang, mau 100 yang daftar. Kita bukanya cukup banyak sih, sampai 125 untuk yang sesi ini. Teman-teman boleh ikutan ya, masih ada slot sekitar 25-an. Jadi kalau yang nonton live kali ini kemudian ketinggalan infonya, boleh langsung daftar aja. Masih ngisi yang 25 slot, silahkan. Semoga juga nanti waktunya cocok ya. Kalau nggak cocok mungkin bisa ikutan yang next kelas, next episode juga. Karena ini rutin ya, rutin setiap bulan. Kita setiap bulan tuh buat seminar, kelas, dan juga live terapi gratis. Kadang-kadang ada konsultasi kolektif. Jadi jangan lupa follow, ikuti aktivitas kita. Banyak banget, saya jamin yang bermanfaat untuk teman-teman. Nah, acaranya hari Kamis hari ini, mulai jam 7 malam sampai dengan jam setengah 9 malam. Seriesnya ada pembelajaran basic tentang forgiveness therapy. Ada juga diskusi tanya jawab live ya, bareng teman-teman. Nggak perlu
on cam juga nggak apa-apa kok, dengerin aja materinya, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan yang terakhir, kita akan ada sedikit live terapi. Jadi teman-teman bisa ikutan sesi terapi bersama dengan teman-teman lain secara kolektif atau secara massal. Nah, kalau mau ikutan silahkan langsung daftar ke adminnya. Ada 2 cara daftar. Ada yang reguler, itu free 100%. Teman-teman bisa join, ikutan sesi Zoom-nya, ikutan sesi tanya jawabnya, ikutan live terapi gratisnya, silahkan. Nah, ada juga yang kedua, itu adalah sesi premium. Ini untuk teman-teman yang butuh sertifikat. Tapi kalau merasa nggak butuh sertifikat, ya nggak apa-apa, nggak usah ikutan. Yang premium ikutan yang gratis aja. Jadi yang premium ini buat yang misalnya butuh sertifikat buat wisuda atau buat interview, boleh ditambahkan. Nanti kita akan buatkan sertifikat digital untuk teman-teman. Dan ada sesi rekamannya yang bisa diulang kembali. Plus akan ada beberapa kelengkapan seperti worksheet, karena ada naratif exposure terapi, net, dan juga ada audio pendukung. Ya, yang dimaksud dengan audio pendukung ini adalah materinya akan dibuatkan dalam bentuk audio dan teman-teman bisa dengar kembali. Ada 18 track yang bisa diikuti. Ya, jadi bebas ya, boleh pilih yang basic, ikutan aja, silahkan. Siapa tahu emosinya bisa rilis, siapa tahu bisa jadi lebih baik. Saya harapkan sih seperti itu. Bareng sama 100 teman-teman lain yang sudah daftar, bisa jadi kamu 25 peserta tambahannya, jadi 125. Saya harap sih ikut semua ya kalau misalnya udah daftar, karena sayang aja gitu. Dan yang kedua, teman-teman bisa ikutan yang premium, cuma 49.000 aja sekali bayar, bisa nonton terus-terusan, diulang lagi. Dan ada video rekamannya 2 dari Zoom yang hari ini dan juga Zoom series yang sebelumnya juga dikasih. Jadi ada 2 video Zoom, durasinya kalau nggak salah sekitar 2 jam, ya 1,5 sampai 2 jam. Kemudian ada 18 track audio terapi, dapat worksheet juga, dapat sertifikat juga, dapat apa lagi sih di sini? Ya baca aja di situ. Saya terlalu kecil sih untuk baca. Oke, kira-kira teman-teman kalau ada yang mau ikutan atau udah ikutan, boleh mungkin jawab di kolom komentar. Saya mau ikutan atau saya sudah ikutan, sudah daftar. Ya boleh, mungkin saya mau lihat seberapa banyak teman-teman yang sudah daftar atau yang antusias untuk ikutan sesi free Zoom, temanya tentang forgiveness therapy. Jadi subjudulnya adalah melepaskan beban emosional karena 2 tadi ya, entah itu trauma atau urusan yang belum selesai dari masa lalu, melalui terapi memaafkan. Ini ada Esther mau ikutan katanya. Ini saya agak scroll ke atas kali ya. Gimana cara mengatasi emosi? Sesi tanya jawabnya belum ya. Nanti ini ada yang nanya bipolar, trust issue. Kita akan jawab nanti setelah mungkin 12:08. 5 menit lagi kita akan buka sesi tanya jawab buat teman-teman. Novia, daftarnya gimana kak? Kamu bisa langsung hubungi adminnya, di screenshot aja flyersnya, atau ada juga flyersnya di feed ya. Kamu bisa cek, itu ada kontak pendaftaran admin. Bebas, boleh yang basic atau yang premium. Ada Maria, halo Maria, ini mungkin kemarin ikutan ya, kalau nggak salah yang sesi Zoom juga. Saya sudah beli kelas forgiveness, dengerin 3 kali. Oh, berarti sudah beli yang premium ya, karena ada yang versi online-nya. Ketiduran terus. Wah, enak dong berarti ya. Semoga malam ini live-nya nggak ketiduran dan bisa merasakan manfaatnya, amin. Semoga ya, ditunggu malam ini. Tadi Esther Rita mau ikutan, ada ZLF udah daftar. Wah, sampai ketemu. Ada Uli _ul. Saya sudah daftar, sampai ketemu lagi. Ada Hafza, saya sudah daftar ke Daud dan sudah mengikuti 4 kali kelas free beberapa bulan yang lalu. Wah, udah 4 kali langganan ya. Karena setiap bulan kita ada, teman-teman. Jadi ikutan aja, kadang-kadang malah ada seminggu 2 kali. Tergantung kosongnya gimana. Bisa ikutan, teman-teman, pantengin aja eventnya kapan dan temanya, kalau cocok ya ikutan aja. Ada Sofia Tumalia, saya mau ikutan. Nah, kalau mau ikutan silahkan langsung daftar, kontak adminnya itu ya, bisa di screenshot atau bisa mampir ke Sematan ya.